setelah spoolnya jatuh terus mencari spool tadi, istilahnya untuk menggulung benang. Nah, saya cari nengok kanan kiri kok di mana ini ya, terus terpusat pada nengok tadi sebelah mesin saya itu bergerak guys. Istilahnya kan kalau mesin lama itu kan pancalan ya, memancal gitu kan. Di situ tadi kalau enggak ada orangnya tapi kan nggak bisa bergerak ya selain. Tapi ternyata tiba-tiba itu seperti mesinnya itu ada yang menggerakkan, jadi selain ngobrol sendiri, bergerak sendiri, berputar. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. silakan Pak Lestari. Hal atau pengalaman apa yang bisa merubah pandangan Anda dalam hidup Anda? Monggo. Pengalaman dalam hal bekerja atau pengalaman hal-hal yang mistis. Ya bisa pengalaman yang menjadikan Anda lebih semangat atau lebih ke religi atau lebih ke pandangan yang positif. Tapi pengalaman itu seperti pengalaman yang di luar nalar atau hal-hal yang tidak dimasuk akal namun membawa pengaruh ke kehidupan Anda, kehidupan yang lebih baik. Nah, monggo pengalaman dipun sebataken. Ada suatu pengalaman yang sangat unik menurut saya pribadi, itu yaitu tentang hal-hal yang di luar nalar dikala bekerja. Kan pada waktu itu Maaf, bekerja di mana? bekerja di suatu daerah di daerah Samijajar. Oh ya, itu di waktu pagi, siang atau malam? Di malam hari. Di malam hari. Berarti posisinya di tempat kerja ya? Tempat kerja. Ya. Silakan. Di kala itu kan saya bekerja sendirian di malam hari. Di kala itu waktu menjahit kan nggak ada siapa-siapa, hanya ada saya sendirian dan terlihat banyak mesin-mesin jahit yang kosong setelah para pekerjanya, teman-teman kerja pulang. Di waktu itu saking asiknya bekerja hingga larut malam. Berarti di tempat itu berapa orang? Di situ teman kerja ada empat Orang. Terus sudah pulang? semuanya sudah pulang, dengan saya yang berada di tempat kerjaan tersebut. Cuma Anda saja ya? Ya, bersama juragan Oh, berarti dua orang. Di tempat itu ada dua orang. Berarti masih bekerja semua. Masih saya saja yang bekerja. Terus yang satunya? Yang satunya faktornya keluar. Oh, keluar. Berarti posisi di tempat kerja cuma Anda Ya, dan bosnya atau pemiliknya sedang keluar. Dan itu di jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 11 malam. Nah, di jam 11 malam itu kira-kira untuk suasananya gimana? Suasananya benar sinar lampu. Oh, sinar lampu kerja, tempat kerja ya? Tempat kerja. Enggak, suasana di luar tempat kerja di luar. sepi atau? Pada waktu itu kan sebelah kampung. Kalau kampungnya sepi, tapi kalau di depan tempat kerja itu kan jalan raya. Jalan Tapi raya. kan ramai. Oh, berarti masih rame ya? Masih Kira-kira rame. suasananya masih rame.
cuma hanya di tempat kerjanya sudah sepi, Sudah sepi. cuma Anda sendiri di situ. Dan sudah tertutup istilahnya, Sudah tutup lah. kerja sudah tutup. Iya. Dan saya bekerja di dalamnya Iya. dengan sendirian. Nah, di kala itu pas waktu kerja terjadi hal keanehan di sela-sela pas waktu menjahit itu, kehabisan benang, mau menggulung benang, istilahnya nyebur Berarti pas pada waktu menjahit ya. tiba-tiba benangnya habis gitu. Terus Habis benang, mau menggulung benang, ngomong belum lagi ya, itu sepulnya jatuh. sepulnya jatuh. Ya. Sepulnya itu rumahnya. Nah, untuk menggulung Untuk benang menggulung, ya. namanya sepul. Nah, itu jatuh dan saya mau ngambil, Ya, dan ngambil itu kan melongok ke bawah mencari sepul tadi. ya. Dan di situ tadi saya mencari sepul, terus melihat kan kiri di bawah, Di istilahnya bawah kolong meja jahit ya. ya. Pas waktu nengok kanan kiri itu, wah, tercengang saya. Ya. Karena apa, di sebelah itu kan ada meja, dia punya teman. Berarti Saya posisi kerja. Anda itu di pinggir atau tengah? Pada waktu itu di pinggir. Berarti ada berapa meja? Ada satu meja di depan saya. Ada satu meja di depan Anda, Dan di ada sebelah sebelah ada satu. satu. Berarti ada tiga mesin jahit. Ya, Berarti Anda di pinggir, ya, terus meja sebelah Anda juga pinggir. ya. Dan Berarti kira-kira ruangannya itu berapa ukurannya? ukurannya 3 kali 4 3 kali 4. ya, Berarti itu agak besar sih untuk mesin. berarti posisi Anda di pinggir, depan ada meja, samping ada meja, semuanya kosong ya, tidak ada Kosong. pekerjanya ya. Terus setelah sepulnya jatuh, terus dan cari sepul tadi, istilahnya untuk menggulung benang. Ya, saya cari, nengok kanan kiri, kok di mana ini ya. Terus terpusat pada nengok tadi sebelah mesin saya itu bergerak, guys. Istilahnya kan kalau mesin lama itu kan pancalan ya, mancal gitu kan. Di situ tadi kalau enggak ada orangnya atau apa kan nggak bisa bergerak ya, istilahnya. Tapi ternyata tiba-tiba itu seperti mesinnya itu ada yang menggerakkan, jadi istilahnya ngokleng sendiri, bergerak sendiri, berputar. Jadi pancalannya itu klik 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 gitu. Nah, itu sangat tercengang dan takutnya setengah mati ya. Pada waktu itu ketakutan, terus kembali lagi, alhamdulillah kembali pikiran ke normalnya. Bahasanya, ya Allah, apa itu? Dengan seperti itu ketakutan langsung ya, seberapa sekian menit tertegun dan istilahnya mengamati mesin itu dengan perasaan takut. Dan gimana gitu, orang takut kalau ada hal-hal yang aneh kan, diam terus, tertegun terus, gak bisa berpikir. ya berarti setelah sepul jatuh, jenengan nengok ke bawah, kanan atau kiri, Ya. tidak ada. Terus pada waktu melengok ke bawah, Ya, samping ada mesin jahit. Terus mesin jahit tersebut bagian bawahnya atau bagian kakinya ya, ya, yang berpancalan untuk mesin. pancalan mesin itu bergerak sendiri, Bergerak sendiri. bolak-balik. Iya, Berarti memutar. seperti digerakkan gitu ya, seperti ada pancal. kaki yang menggerakkan. Terus gerakannya itu berapa menit atau nggak lama, istilahnya cuma berapa detik gitu, terus berhenti. Soalnya entah kurang lebih
Tapi kalau nggak ada 1 menit kan berputar seret terus dia diam. Berarti waktu atau setelah sepul jatuh, Ya, tapi sebelum sepul jatuh tidak ada pergerakan. tidak ada. Berarti setelah sepul jatuh, dengan mencari atau melongok ke bawah, terus tiba-tiba melihat mesin jahit itu bergerak sendiri gitu ya. Bergerak sendiri. Nah, terus refleks Anda gimana? Ya itu kaget, takut, terus kembali ke kesadaran, ya berdoa. Yang terbersit di benak Anda atau di pikiran Anda apa itu? Ya kalau menurutku istilahnya ya adalah makhluk lain di situ yang mencoba untuk mengganggu, atau istilahnya perwujudannya, eksistensinya bahwasanya dia ada. Saya entah jin atau entah setan kan di situ kan Terus tujuannya mengganggu. Anda merinding atau gimana? Atau biasa? Ya dikala itu langsung seperti bulu kuduk berdiri semua. Saya ingin melihat bulu Anda. Oh bulu, ini iya. bulu tangan. Oh boleh. Maaf. Saya kira itu yang berdiri. Terus kemudian sesaat setelah Anda melihat pergerakan mesin itu, terus Anda tidak mencoba lari atau menjerit? Tidak, hanya seperti orang ketakutan tertegun dan hilang pikiran merasa takut, merasa was-was, merasa. Atau sesaat setelah Anda melihat pergerakan mesin atau mesin bergerak sendiri, Anda menyebut nama Allah enggak pas waktu itu? Ya tidak. Oh, tidak. Ya itu tadi istilahnya pikiran sudah terbawa rasa takut dan rasa bingung lah, seperti orang dikageti, dan hanya tertegun dan merasa ketakutan. Berarti tidak membaca ayat-ayat atau sholawat, belum berdoa. terpikirkan ya? Belum terpikirkan karena itu tadi istilahnya tiba-tiba kan musuh. Ya. Terus setelah sadar atau ingatan Anda kembali, itu terus berdoa, baru berdoa. meminta perlindungan pada Allah Ta'ala, istilahnya yang berdoa untuk keselamatan gitu ya, keselamatan agar sementara tidak yang diganggu ya. Nah seperti itu Mas. Terus apa yang jenengan lakukan setelah adanya kejadian itu? Nah saya dari kejadian itu misalnya sebelum mulai untuk bekerja malam untuk apa, istilahnya saya sendiri dalam artian saya siapkan kalau mau berdoa dan pikiran fokus, enggak istilahnya melamun Atau kosong gitu ya? Kosong lah istilahnya di situ Mas. Untuk Ya, menghilangkan gangguan-gangguan seperti itu kan pikiran nggak boleh kosong ya? menurut kosong, entah di tempat tersebut angker atau limit ya. Jadi bangsa-bangsa setan jin itu kan nggak mengganggu, tapi kalau pikiran kita kemana-mana dan pikirannya kosong, bisa menunjukkan eksistensinya, Iya. mengganggu. Berarti setelah adanya kejadian itu, jenengan bercerita dengan teman kerja atau pemiliknya atau enggak? Ya itu kalau teman kerja ya, Terus gimana tanggapannya? ya memang tanggapannya di tempat kita kerja itu memang ada istilahnya pengganggu atau jin atau yang di situ. Memang banyak yang diganggu atau pernah memunculkan rupa atau wujud atau gimana? Ada yang pernah diganggu atau enggak? Kalau diganggu ada istilahnya cuma penampakan atau istilahnya Di tempat itu? di istilahnya seperti bayangan itu memang Teman kerjanya? teman kerja
tapi semuanya di Sebelum jenengan dikagetkan atau adanya kejadian itu, atau ini kejadian pertama kali? kejadian pertama kali pada waktu masuk kerja di situ. Berarti kejadian pertama kali. Tapi sebelumnya nggak tahu kalau ada kejadian-kejadian seperti itu ya? Nggak ada. Nggak pernah ada yang ngomong Nggak atau ada. mewanti-wanti, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma pernah pada waktu mau masuk itu Pak bosnya bilang kalau kerja di sini jangan melamun, jangan juga melamun atau pikiran kosong, cuma gitu aja. Dan di situ tadi nggak tahu bahwasannya kalau di tempat itu memang ada godaan seperti itu, atau misalnya ada penampakan atau gimana, itu nggak tahu. Ya tahunya pas waktu bekerja itu. Terus hari-hari selanjutnya gimana? Ya untuk hari-hari selanjutnya seperti saya teman-teman itu ya sebenarnya berdoa, memperbanyak berdoa. Masih ada kejadian serupa atau tidak sama sekali? Kalau kejadian ya banyak. Berarti masih ada kejadian-kejadian lagi? Kejadian ini, kejadian Apa yang itu? di luar nalar. Ya seperti biasanya kalau di situ itu malam Jumat. Di tempat kerja itu? Iya. Apa itu? Kalau malam Jumat itu seperti ada sekelebat bayangan Di dalam? di dalam. Itu posisi sendirian atau ramai? Posisi sendirian. Posisi sendirian. Di kala itu ya sama seperti bekerja malam. Berarti Pada sama ya? bekerja, ya Sendirian juga. sendirian juga di ruang tamu dalam itu biasanya seperti sekelebat bayangan. Kalau pas malam Jumat apalagi Sering gitu ya? ya nggak sering tapi berkala istilahnya. Kalau dia nampak ya seperti itu istilahnya. Berarti hanya memunculkan bayangan atau suara-suara. Kalau suara nggak pernah. Nah, bayangan berarti. Bayangan hitam atau putih? Nah, bayangannya itu seperti bayangan hitam sekelebat gitu. Atau ada bau-bau harum atau nggak enak? Kalau bau-bau nggak ada. Nggak ada, hanya sekelebat bayangan ya. Bayangan itu. Terus apakah kejadian-kejadian itu membuat nyali jenengan itu ciut atau masih biasa, atau menambah khazanah Anda untuk tetap percaya bahwa ada makhluk lain Ya, selain kita? kalau itu tadi kalau saya percaya dengan agama lain itu ya memang percaya bahwasanya adanya jin dan setan itu kan dia juga makhluk Allah. Kalau di situ tadi percaya bahwasanya ada mereka, tapi yang utama kan berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Dan hal-hal semacam itu ya gimana istilahnya di tempat kerja ya wis foto-foto lah, ojo ganggu, itu aja. Soalnya kita kan dia di situ, kita bekerja di situ, dan kita merupakan makhluk yang sempurna. Kenapa harus takut? Berarti sampai Ya pertama, sampai kapan masih ada gangguan atau melihat sekelebat itu? ya istilahnya itu Atau hanya beberapa kali saja, atau memang sering menampakkan? selama bekerja di situ ya masih ada. Jadi ada aja ya? Nah, istilahnya di hari-hari seperti itu atau di
istilahnya di luar hari Jumat itu ada hal-hal ganjil yang istilahnya terjadi. Berarti itu memang sudah biasa ya, Ya, memang sudah biasa. bisa atau menampakkan ke pekerja-pekerja yang lain ya, dan pekerja yang lain pun memaklumi. Nah, di situ misalnya dihiraukan misalnya mereka harus bekerja itu aja. Dan untuk hal seperti itu nggak perlu dihebohkan. Berarti teman-teman kerjanya sama-sama bernyali kuat. Begitu. Terus untuk pesan-pesan ke pemirsa Jonggrang Channel yang mungkin menonton acara Jagat ini, untuk pengalaman Anda yang bisa dijadikan pengalaman pemirsa juga, atau bisa memotivasi atau bisa untuk menguatkan, atau biar berani kita untuk ke tempat-tempat yang seperti itu. Gimana pesan-pesan atau semangat biar penonton ini bisa mengambil hikmah dari pengalaman Anda? Ya intinya kalau di tempat-tempat yang kalau kita tidak lupa berdoa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan dan mohon perlindungan daripada jin dan setan, karena itu musuh yang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa takut atau merasa gelisah di tempat-tempat yang sekiranya ada gangguan tidak bisa kita Oke, terima kasih Pak Ari dari Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.